mayat ada di mana-mana. Sampai ke gubernuran, Masya Allah. Ini Aceh habis ini. Ke rumah sakitnya tinggal satu yang jalan. Saya melihat ada seorang ibu, jenazah sang ibu masih memeluk batang pohon pisang. Zarina ini pada waktu tsunami dia berusia 12 tahun. Jadi kita ingin melihat seberapa titik balik, sedrama apa sih ketika dia dulu adalah menjadi penyintas, lalu dia menjadi sekarang hari ini dia menjadi ahli pakar. Setiap saat Mbak aku jalan itu selalu dicegat orang, nunjukin foto atau nitip pesan, tolong ini anak saya, keluarga saya, tolong dicarikan di mana. Jadi kalau bicara tsunami, kalau buat saya nggak tahu kalau Najwa, saya langsung ingatnya Pak JK. Nggak ada orang yang paling tahu tentang tsunami dan penanganan tsunami kecuali Pak JK. Karena praktis habis itu Pak JK nggak hit and run, always there, termasuk berperan besar mengambil keputusan pada jam-jam pertama penanganan tsunami. Kita jadi saksi banget ya. Kemudian bersama almarhum Pak Mari Muhammad mendapat sepakat dengan ulama untuk memakamkan tanpa dimandikan ya Pak. Itu juga bukan keputusan yang gampang waktu itu culturally ya. Tapi Pak JK juga sudah banyak buku dan penanganan tsunami ini juga kemudian menjadi pintu masuk dibukanya perundingan damai dengan GAM. Selain Pak JK di sini ada Bang Hamid Awaludin yang menjadi negosiator luar biasa sampai akhirnya kita menjadi model konflik resolution. Pak JK menjadi tokoh dunia untuk soal itu. Kita kembali ke film. Pak JK ngelihat film, sebenarnya ini ada dua versi Pak. Ada versi panjang untuk festival, nggak kebanyakan orang pemerintahnya Pak. Karena untuk festival nggak boleh ada yang pemerintah itu Pak. Ya, lebih banyak tentang culture manusianya karena kan ini sebenarnya mengajak kita untuk tadi Najwa udah mulai dengan baik berpikir ke depan. Apakah kita belajar nggak sih dari tsunami di Aceh, ya? Atau nanti kita terus kaget gitu ya? Buat Mbak Christine ini film kedua ya tentang tsunami. Yang pertama adalah Serambi 2005 ya. Mungkin saya mau mulai dari Pak JK. Apa Mbak sesudah melihat ini, apa yang ada dalam benak Pak JK? Ya, terima kasih film ini. Tapi film ini sebenarnya film ilmiah tentang tsunami. Tidak menggambarkan banyak hal tentang tsunami Aceh. Hanya keilmiahan bagaimana menghadapi ini. Tapi orang tidak mengerti tentang tsunami itu sendiri dengan film seperti ini. Ya, jadi kurang peristiwanya, hanya pengantar sedikit, kemudian lainnya para profesor bicara, dokter bicara, yang bagi kita semua mungkin tidak terlalu menarik karena lebih membawa orang ke tentang keilmiahan, walaupun itu juga bagus untuk pembelajaran. Tapi kalau orang ingin belajar, mesti filmnya dramatis. Ini tidak dramatis filmnya sama sekali. Jadi tidak menggambarkan bagaimana orang Aceh menderita, bagaimana orang Aceh itu kena, bagaimana apa yang dibuatnya untuk itu, bagaimana solusi peristiwa itu. Nah, ini mungkin perlu film seperti itu. Kalau ini sangat ilmiah saja. Lebih banyak para profesor bicara daripada rakyat yang kena tsunami. Atau apa peristiwanya. Jadi itu saya ingin. Tapi kalau ingin digambarkan tsunami itu, ya untuk pengalaman personal Pak JK deh. Saya ingat malam itu kan kita lagi ada di sebuah tempat, ketemu Pak JK dengan Wapres dengan Pemret. Lalu Pak JK terima telepon, terus ngomong besok pagi saya mau ke Aceh gitu kan.
Terus Iya. kita nebeng. Dan Uni bawa kamera kecil, ya kan? Oh, itu kamera apa itu Uni? Saya bilang, kamera kecil. Kalau Najwa bawa Kamera person dia. kameramen, jadi bisa menggambarkan itu. Tapi apapun ada dokumentasinya. Mungkin kegali kembali dokumentasi apa itu, supaya orang menggambarkan bahwa tsunami itu luar biasa. Ini tidak menggambarkan tsunami itu luar biasa penyelesaiannya. Sedikit mengoreksi untuk tadi banyak ibu punya teman mau lihat semuanya apa itu tsunami. Ini tidak menggambarkan seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau tadi ingin bagaimana gambarkan tanggal 26 itu kan berarti 1 hari setelah Natal, Desember tahun 2004. Dan juga kira-kira 2 minggu setelah Lebaran. Jadi antara Natal dan Lebaran waktu berdekatan. Karena itu masyarakat Aceh itu mengadakan halal bihalal. Sebelum berangkat saya dikasih tahu sama Yadi dari mobil, Pak, ada masalah di Aceh. Masalah apa? Tidak tahu. Sehingga coba telepon gubernur Abu Bakar juga, Pak, bukan Abu Bakar, siapa namanya? Iya. Oh, ada di Jakarta mau menghadiri halal bihalal. Jadi akhirnya kan saya terus telepon gubernur, Panglima, tidak ada kontak, Kapolda tidak ada kontak. Apa yang kejadian di Aceh ini? Semua kita bingung, apa yang kejadian? Begitu dahsyatnya tidak ada. Telepon gubernur Sumatera Utara yang dekat, Anurdin, apa kejadian? Saya tidak ada di Prapat, saya cuma ada goncangan hebat, tapi kita tahu apa efeknya. Kemudian ada yang lampak-lampak, ada radio dari Lok Semawe mengatakan bahwa ada gempa yang meninggal kira-kira 15 orang. 15. Oh. Waktu itu Pak Presiden ada di Papua dengan 8 menteri. Karena itu saya harus bertanggung jawab. Saya cek berapa menteri yang ada di Jakarta. Sisa 8 juga. Yang lainnya ada di daerah, ada ke luar negeri, macam-macam. Undangannya unik. Dia beri ketua redaksi, chief editor. Saya datang di Dharma Wangsa, kan? Saya sendiri bicara tidak jelas. Saya pikir apa yang terjadi ini. Dan siangnya itu saya minta tokoh-tokoh Aceh berangkat ke Aceh. Kemudian dipimpin oleh Sofyan Jalil dan Menteri Yusuf. Pakai pesawat saya, ada pesawat saya waktu itu namanya Atira. Saya telepon kaptennya, siap dalam 1 jam kau berangkat ke Aceh. Baik Pak. Nah, berkatlah tokoh-tokoh Aceh. Saya lengkapi Sofyan dengan telepon satelit 5 biji. Saya suruh beli segera malam ini juga. Untuk begitu nanti tiba, kabarkan saya apa yang terjadi sebenarnya di Aceh itu. Nah, rupanya telah telepon karena tidak tahu pakai telepon itu. Saya lupa banyak ajarkan. Kita rapat malam. Oh, kau siapkan semua obat, siapkan apa, berangkat. Malam Sofyan telepon sambil menangis. Pak, ini luar biasa, ada gempa bumi, ada tsunami. Saya baru kenal kata tsunami itu dari Sofyan. Ini tsunami Pak. Berapa orang meninggal? 5.000 kira-kira. Jadi dari 15 menjadi 5.000. Nah, itulah dia bilang menangis. Nah, setelah itu kita persiapkan berangkat besok pagi. Nah, inilah Najwa, Uni dan beberapa wartawan serta menteri yang ada, Menteri Kesehatan kita jemput di Palembang dan Menteri Dalam Negeri. Ada Bu Sri Mulyani juga. Waktu itu Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani Menteri Keuangan ada ikut ke Aceh begitu tiba.
Cuma saya dijemput dengan mobil sedan, yang lainnya pakai truk. Kita semua sama menteri-menteri naik truk. Yang lewat aja kita Dan cegat begitu ya. sampai di Aceh apa yang itu sebelum belok, aduh mulai mayat situ. Sampai saya menangis betul-betul ini. Mayat ada di mana-mana. Sampai ke gubernuran, Masya Allah. Ini Aceh habis ini. Ke rumah sakitnya tinggal satu yang jalan. Rumah sakit tentara. Yang lainnya sudah kena tsunami semuanya. Jadi tidak bisa operasi. Di situlah mulai banyak semua. Orang tidak bisa makan. Karena tidak ada beras. Saya suruh bongkar itu beras. Malah lagi macam-macam. Tetap orang kuncinya tidak apa-apa. Tembak aja itu. Barang-barang tidak buka toko-toko yang ada. Dibuka toko, keluar mayat. Aduh. Jadi pertanyaannya bagaimana makannya? Saya telepon gubernur Sumatera, siap beli roti semua yang ada di Medan. Karena aja mau ada beras, tidak ada minyak tanah, tidak ada kompor. Dari pesawat saya suruh lagi ke Medan ambil roti. Roti lah yang mulai makan pertama itu, satu pesawat namanya roti. Beli semuanya. Kemudian pertama dia muncul lagi, ini mayat mau diapain? Kuburin. Tapi mau diapain Pak? Panggil ulama dulu. Tidak ada satu pun ulama yang ada, karena kena juga tentu. Jadi saya kemudian, jadi Bapak saya yang tertinggi sekarang. Saya bikin fatwa bahwa ini mayat dikuburin secara bersama sebagai syahid. Kalau syahid tidak perlu dipandikan, tidak perlu salam, di kafani dan tidak perlu disalatin. Itulah kuburan massal yang sekarang itu panggil bulldozer, kuburin semua. Tapi difoto dulu untuk melihatnya. Jadi di situ kira-kira berapa ribu mayat di jenazah dikuburkan di situ. Timbul lagi berbagai bagaimana minyak. Bagaimana membantu orang? Tidak ada bensin. Aduh, saya minta Sumatera, Medan, kirimkan bensin berapa yang ada di situ. Ada 20 tangki, kirim ke sini. Timbul lagi masalah. Ada bensin tapi pompa tidak jalan. Karena tidak ada listrik. Saya bilang, beli semua lagi pompa tangan yang diputar-putar itu. Dan semua dikirim, ada dikirim dengan pesawat, ada dikirim dengan orang. Jadi emergensinya harus jelas. Malam baru Najwa membuat laporan dan seluruh Indonesia menangis. Itu kan. Sebenarnya informasi pertama bahwa ada tsunami bukan dari Indonesia, dari Thailand. Ya. Karena hari pertama Thailand, kita tidak tahu, Thailand tahu karena di sana terbuka di daerah turis dan komunikasinya jalan. Jadi TV pertama Thailand. Nanti besoknya baru kita masuk. Dan setelah saya tanda tangan di Malaysia, semua wartawan boleh masuk. Kan dulu ke Aceh wartawan asing tidak boleh masuk. Nah, jadi banyak maka jadi kemudian saya bikin waktu 6 bulan tanggap darurat, tanggungan semua pemerintah. Kemudian 6 bulan berikutnya rekonstruksi aja, dibikin jadi jadwalnya. Di lain pihak, bagaimana Pak kita mau rekonstruksi kalau ada GAM? Kita tembak. Mulai dari situ, kita percepat perdamaian dengan GAM. Karena sebelumnya sebenarnya sudah 1 tahun saya garap perdamaian dengan GAM. Sudah 1 tahun. Tapi ini saya gertak semua duta besar, panggil Swedia, duta Swedia, duta besar Amerika, duta Jepang, duta Malaysia, Amerika. Pokoknya Indonesia harus berunding dengan GAM minggu ketiga ini. Kalau tidak saya bilang yang bertanggung jawab. Maulah kemudian Pak Malik Mahmud bertemu di Helsinki. Jadi 2 hal bersamaan. Tanggap darurat 6 bulan, perdamaian harus dicapai 6 bulan.
supaya nanti ada rekonstruksinya aman. Bagaimana rekonstruksi kalau harus dikawal tentara, kapan selesai? Jadi harus begitu sistem yang kita buat, sambil semua harus bikinkan rumah, tenda-tenda, rumah-rumah sederhana harus dibikin segera semua oleh pemerintah. Dan itulah pembangunan yang cepat. Nah, tangga yang hebat juga tanggal 9, itulah PBB mengadakan summit untuk Aceh tanggal 9 Januari. Itu usulnya Singapura. Jadi kita selalu saya berterima kasih kepada Giorgio Melu Singapura. Dialah yang mengambil inisiatif mendorong Indonesia agar PBB mengadakan summit di Jakarta, karena tidak mungkin Indonesia membiayai semua ini. Karena itu summit itu akhirnya kita hitung-hitung secara kasar, biaya yang dibutuhkan kira-kira 550 triliun kan. Karena sumbangan yang terkumpul ialah $5,5 miliar, Indonesia menanggung $1 miliar sebenarnya waktu itu. Jadi kalau totalnya 6 seperti itu. Ya, ya. Jadi APBN dirubah segera, keluarkan itu 15 triliun, kemudian asing membantu itu 60 triliun. Jadi itulah biaya yang kita bisa jalankan semuanya. Jadi gabungan antara pemerintah, dan saya mewakili Indonesia dalam summit itu. Waduh, kalau saya bicara tidak mengerti. Jadi saya minta Metro TV buatkan saya film yang menyeramkan. Iya, bagaimana? Saya tidak tahu apa masih ada itu di rumah saya. Bagaimana ada tuh film yang seperti kena perempuan lari sambil menangis sambil kehilangan macam-macam. Ya, dengan segala macam. Saya kira filmnya cuma 5 menit saja. Dan itu menangis semua delegasi, dan setelah itu sudah putus $5 miliar. Dan itulah yang sebenarnya dapat menyelamatkan kita. Jadi setelah itu 6 bulan rehabilitasi, kemudian dipimpin oleh yang tinggal di situ Menko Kesra, Pak Louis Syihab, omnya Nana ini, yang tanggung jawab. Kau tinggal di situ, Alwi, pokoknya sampai selesai tanggap darurat kau tinggal di Aceh. Iya, karena mesti ada menteri tinggal di Aceh untuk mengambil keputusan, walaupun tiap keputusan yang penting telepon saya, apa ini Pak ini. Nah, barulah kemudian kita selesaikan itu. Jadi ini yang bisa dipelajari ialah bagaimana bencana besar itu dapat tiba-tiba muncul persatuan kita tiba-tiba untuk membantu Aceh. Mayat pun, ini minta maaf, ada yang protes, Pak, mayat belum diangkut ini. Saya bilang kalian ini seorang Aceh, kenapa tidak angkut juga sebagian dari yang paling banyak mengangkut mayat itu justru anak buahnya Habib Rizik. Saya kasih mobil 5, kada minta. Kita butuh mobil 200 untuk operasi. Saya minta Toyota kumpulkan mobil yang ada Sumatera Utara ini yang belum dijual, saya beli semua dengan diskon 50%. Jadi dikasih semuanya. Nah, itulah baru. Beda ya, hashtagnya orang kaya. Jadi ini operasi sebenarnya yang harus diketahui orang, bahwa Aceh menimbulkan persatuan bangsa dan persatuan dunia. Nah, dunia bersatu membantu kita. Jadi sekarang apabila ada bencana di Singapura, di Vietnam, langsung PMI bantu saya. Anda dia dulu membantu kita. Malaysia kirim helikopter, Singapura helikopter kirim buat pelabuhan, Molabo dia kebangun, semuanya ikut serta. Sehingga ada kelebihan. Semua orang berpikir rumah sakit, maka dibangunlah rumah sakit lapangan kira-kira 26. Padahal ciri daripada tsunami tidak banyak orang luka, dia meninggal atau hidup, itu aja. Kalau terseret air dia mati, kalau tidak terseret air hidup dia. Jadi rumah sakit itu tidak ada pasien, kurang pasiennya.
Karena tidak banyak orang yang luka-luka. Karena mati atau hidup, itu aja tsunami itu. Kalau gempa biasa, banyak yang luka. Ini gempanya tsunami. Jadi itu belajar. Nah, tadi sudah gambarkan di sini. Kenapa Banda Aceh banyak korban? Semelu tidak, hanya 6. Karena di Semelu ada adat smoke itu. Ya, yang semua. namanya. Local wisdom ya. Ya, bahwa ke asal gempa, yuk lari. Itu aja, tidak perlu ada BMKG. Pokoknya asal gempa lari saja. Itu. Ke tempat tinggi ya. Hah? Lari Sekarang ke sudah begitu, asal gempa baru lari sekarang. Baguslah seluruh Indonesia. Gempa di Padang lari ke atas. Kalau di Banda Aceh, justru waktu air turun, banyak olahraga hari Minggu, Iya. senam-senam macam-macam. Di pantai. Itu langsung lain lagi, langsung ke laut. Karena banyak ikan yang air turun, lari cari ikan. Di situ korban yang paling banyak atas seperti itu. Hari Minggu. Ya. Jadi banyak rumah itu. Tapi yang selamat. Nah, ada satu yang saya sayangi. Kenapa tidak terjadi? Pada waktu rekonstruksi, saya baca buku tentang Paris. Paris itu kebakaran hebat. Maka Napoleon memilih, mau Paris seperti dulu atau Paris baru yang lebih teratur, hebat. Rakyat memilih Paris yang teratur. Maka dibikinlah Paris yang intinya Trip of the Arc, kemudian semua jari-jari menuju ke situ. Nah, saya sarankan Aceh, panggil 50 tokoh-tokoh Aceh ke Jakarta. Bapak mau kita bangunkan seperti dulu atau bangun Aceh yang baru, asal Banda Aceh yang baru. Setuju Banda Aceh yang baru. Sudah ada begini perencanaannya. Sentralnya ada di Masjid Baitur Rahman. Sentralnya, semuanya jari-jari menuju ke situ. Baru pakai jaringan, kayak Paris lah. Kita hitung biaya cukup biaya. Tapi rakyat tidak mengerti tanahnya diambil. Pada itu tanahnya mesti ditata ulang. Tidak ada, udah maunya cepat rumah dibangunkan. Maka kembalilah Banda Aceh seperti sekarang. Agak semeraut sedikit. Tidak jelas jalannya. Kalau itu jadi, maka akan terjadi seperti modernisasi, tapi tidak jadi. Nah, itulah sedikit. Ya. Kemudian Persis selesai 6 bulan, tanggap darurat pada bulan Juli. Kemudian perundingan Aceh juga Pak Hamid selesai bulan Juli. Tanda tangani tanggal 15 Agustus. Itu maka setelah tanda tangan bebaslah orang pergi memperbaiki Banda Aceh. Itu sejarahnya kenapa kita bikin perencanaan sedemikian rupa sehingga Aceh normal, tapi pengundangan rakyat normal, kemudian perundingan yang berlangsung seperti anda hasilnya, yang antara memberikan otonomi khusus ke Aceh dan pendapatan yang lebih banyak. Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Oke, Pak JK. Tapi itu Pak JK bisa cerita banyak. Kenapa Atira? Karena waktu itu bandara di Bandara Sultan, namanya Sultan Iskandar Muda retak kan. Pesawat termasuk Garuda apa segala macam nggak berani mendarat karena ada urusan sama insurance lah segala macam. Untungnya Pak JK punya pesawat jadi bisa, dan kemudian kita naik heli-heli yang nggak ada pintunya. Kalau sekarang gue nggak mau, nak, serem karena itu ternyata udah 30 tahun serem. Mbak Christine ini Cutnya Din, ya, pahlawan perempuan Aceh, ya kan? Lalu Serambi, lalu sekarang, yang sekarang aja dibahas. Kenapa Mbak kepikiran membuat film ini untuk 20 tahun tsunami? Sudah amanat. Sudah amanat buat saya dan teman-teman.
Saya berangkat 1 hari setelah Mbak Nana dan Mbak dan Uni. Saya langsung malam itu, jujur aja lagi pesta ulang tahun sama teman-teman. Dengar berita itu, langsung saya telepon Pak Surya Paloh. Saya tahu beliau pasti berangkat. Saya mau ikut, saya bilang. Hari kedua setelah tsunami saya berangkat dengan tim Metro TV Pak Surya Paloh dan tim dari Freeport juga waktu Pak Adri Maghribi sebagai presiden Freeport. Satu pesawat Metro TV. Saya tidak bisa seperti yang tadi Mbak Nana katakan, bau anjir di mana-mana gitu ya. Saya bilang sudah amanat karena saya teringat sekali tidak, ini kan the biggest human disaster di abad 21 ya. Banyak sekali para pembuat film dokumenter yang setiap tahun itu, terima kasih Pak, bisa 20 sampai 50 film dokumenter dibuat di negeri ini dengan berbagai macam tema tentunya ya. Kekayaan alam kita, budaya kita dan lain sebagainya. Lalu mulai juga berdatangan pembuat film dokumenter dan filmmakers dari luar. Saya pikir masa dari Indonesia sendiri, karena buat TV berbeda ya, TV itu kan masih hanya news sifatnya gitu ya. Lalu kita harus punya dokumentasi ini karena ini penting sekali untuk pembelajaran generasi penerus dan pembelajaran buat kita semua juga. Saya langsung udah bergerak tim dengan CHF, ada partner saya Mbak Desi Reharaf. Dan saya menghubungi langsung Mas Garin. Rin, kita harus bikin singkat kata. Saya serahkan semua tim sama Garin dan Mas Tony juga salah satu waktu itu pembuat film Serambi. Konsepnya Mas Garin itu sangat tepat sekali seperti yang Pak JK harapkan juga gitu loh, bahwa dokudrama. Memang jadi ada drama, justru tidak ada pemain filmnya di situ. Semua yang tampil adalah orang-orang Aceh yang mengalami betul apa yang mereka rasakan, ya, rasa kehilangan. Seminggu setelah tsunami berangkatlah tim kami. Kita waktu itu karena nggak mungkin hanya dengan satu sutradara dengan wilayah yang begitu luas, wilayah bencana yang begitu luas ya. Dan bagaimana kita mengumpulkan cerita juga nggak pakai skenario udah kan. Langsung Mas Garin ada 4 sutradara dan itu juga keputusan yang sangat jenius. Kita salah satunya Mas Tony. Dan saya sendiri sudah nggak tahu karena saya sudah serahkan sama yang ahlinya Mas Garin dan tim. Bahkan kami ada 3 perempuan produser, saya Mbak Desi Reharaf dan Adila Suwarmo, tantenya Nadiem Makarim yang memproduksi film ini dan didukung oleh Kementerian Pariwisata waktu itu sama Pak Sapta Nirwandar. Sebagai mungkin karena panggil kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu ya yang punya rasa keibuan. Saya sudah nggak berpikir lagi nanti filmnya itu sudah serahkan kepada ahlinya, tapi bagaimana justru wilayah yang begitu luas seperti yang sudah digambarkan oleh Pak JK tadi secara details dan Pak Nana juga, rakyat bergelimpangan di mana-mana. Akhirnya kami ini produser justru dengan tim penanggulangan bencana ikut mengumpulkan jenazah. Daerah Lambaro juga waktu itu kalau nggak salah ya. Saya melihat ada seorang ibu, jenazah sang ibu masih memeluk batang pohon pisang. Dia peluk kuat. Lalu saya tentu dengan bismillah, saya dengan Al-Fatihah, dengan ayat kursi, saya coba untuk melepaskan tangan beliau. Ya. Setelah tangannya terlepas, berusaha berhati-hati sekali, saya pegang daerah leher beliau untuk mengangkat maksudnya. Ada yang di bagian badan. Lepas kepala dari lehernya. Dan tentu masih ada kulit ya yang jadi tidak putus, tapi saya tahu itu putus. Dan Masya Allah, insya Allah nenek itu orang yang baik, matinya syahid. Tidak ada bau sama sekali. Saya peluk nenek itu. Inilah yang kemudian
Saya pikir, dan seperti yang Pak JK katakan juga, bahwa dunia memberikan perhatian besar kepada Bill Clinton datang dengan membawa kapal perang Amerika dan dijadikan rumah sakit. Kebetulan waktu itu saya masih sebagai Goodwill Ambassador UNICEF. Dan saya tahu Pak JK, tadi Pak JK mengatakan 60 triliun, 5 triliunnya itu UNICEF mengumpulkan. Dalam 1 minggu UNICEF bisa mengumpulkan 5 triliun. Dan itu yang dikumpulkan hanya khusus. Jadi kalau UNICEF mengusulkan untuk Indonesia, ya hanya untuk Indonesia, nggak bisa dipakai buat ke negara-negara yang lain juga. Nah inilah yang kemudian saya pikir ini juga mudah-mudahan film ini juga sebagai ucapan terima kasih kita bangsa Indonesia kepada dunia. Jadi bisa melihat kejadian tsunami lebih dalam lagi, lebih luas dan lebih utuh gitu ya. Sehingga bantuan yang mereka berikan itu tidak akan sia-sia. Kami berpikir waktu begitu. Ternyata ya alhamdulillah ya, niat kami masuk daftar ke Cannes Film Festival dan diterima. Diputar di Uncertain Regard. Dan waktu itu Pak Mustafa juga, Masya Allah Pak Mustafa. Dalam 2 hari saya hanya kontak Pak Mustafa. Karena dari Cannes bisa nggak dikirim dari kesenian juga dari Aceh. Kita bawalah 7 penari dari Aceh atas biaya waktu itu pemerintah daerah. Itu semua dimudahkan lancarnya pemerintah Perancis, embassy Perancis juga membantu untuk memberikan visa hanya 1 malam untuk melakukan untuk penari-penari perform di tangga festival, dan itu kapasitas yang kira-kira hampir 50 seat sampai duduk di depan antri. Dan setelah selesai kami dikejar oleh penonton, dia bilang thank you to bring this film. Inilah sebagai tanggung jawab moral kita kepada dunia yang sudah memberikan perhatian, kasih sayang dan membantu, saya pikir gitu ya. Pak JK, apa yang Pak JK mudah-mudahan itu ada di film Serambi. Ya, kalau welcome IDN kalau mau putar film Serambi juga. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap karena film ini saya kira sebagai peringatan tadi yang seperti Mbak Nana katakan, memang harusnya itu sudah menjadi kurikulum karena seperti yang tadi dikatakan oleh BMKG bahwa Indonesia terjepit antara 4 lempengan bumi dunia. Ya, belum lagi memang Indonesia ini wilayah gempa karena gunung Merapinya juga paling banyak di antara dunia. Bukan hanya yang ada di permukaan bumi tapi juga di dalam lautan. Nah itulah saya kira harus memang informasi ini diberikan terus-menerus kepada masyarakat luas, ya, masyarakat Indonesia. Nah, sebelum saya mohon maaf, sebelumnya Mbak, jangan dimarahin saya ya Pak JK, karena saya juga sedang mencoba untuk mengkampanyekan anak-anak Indonesia, bagaimana perlindungan buat anak-anak Indonesia dan juga mendapatkan pendidikan nih seluruh anak Indonesia, mau dia berkebutuhan khusus atau tidak. Jadi saya ada acara lagi di sana yang untuk mensosialisasikan itu, tapi sebelumnya saya sebetulnya di produksi ini nih CHF, saya dapat Mbak Desi, yang diprovokasi paling belakang. Sama Fauzan, sama Mbak Tusi, sama Mas Tony, dan sama Mbak Rinin yang juga udah kesana kemari berusaha ya Mbak ya. Terima kasih, ini satu kehormatan buat kami CHF, saya dan Mbak Desi dan Mbak Adila untuk bisa dilibatkan kembali di sini. Karena saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi jelas kita semua pasti punya perhatian dan concern terhadap negeri ini. Ya inilah sudah amanat saya, ya jadi cutnya Din, ya jadi ini. Tapi Pak, mudah-mudahan peringatan tsunami 20 tahun ini juga karena wilayah Sumatera Utara dan Aceh itu juga termasuk wilayah yang secara geografis sebagai benteng pertahanan kita NKRI. Jadi kesejahteraan rakyatnya. Saya nggak bisa bicara bagaimana ya Pak jika kondisinya di sini, tapi saya dengar, Masya Allah, kasihan menjadi daerah termiskin di nomor 2 sekarang di Indonesia, pelacuran yang meningkat, padahal syariat. Inilah. Sementara yang saya tahu syariat di muka bumi ini hanya 2, Makkah Madinah. Makkah Madinah. Jeddah aja bukan syariat. Logika saya berpikir tidak mungkin. Kalau bukan dia tanah syariat, hukum syariat bisa diterapkan 100%.
Pak JK tadi baru bisik-bisik sama saya. Udah, kita syariat ini urusan kita sama Tuhan, ya kita lakukan apa yang memang harus dilakukan kita sebagai umat muslim. Itu saja saya kira. Terima kasih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk semuanya. Minta maaf kalau saya harus meninggalkan tempat duluan. Tapi saya kira ada Pak Mustafa Abu Bakar yang juga pasti tahu, dan Ibu, dan juga Mbak Nana tentunya. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih Mbak Christine. Good luck. Oke. Najwa, kamu menemani Pak JK. Biar imbang, 2 perempuan. Mas Tony, satu pertanyaan. Ini POV-nya, apakah memang POV Smong? Jadi sebuah kearifan lokal yang menyelamatkan warga Simelu, dan mestinya itu diturunkan sampai sekarang tidak hanya untuk warga Simelu, tapi untuk seluruh warga Indonesia, karena Indonesia prone to disaster. Terima kasih, selamat sore Pak Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di sini menonton film Smong. Film Smong sebenarnya ada 2 yang kita kerjakan. Pertama adalah durasi 30 menit ini memang peruntukannya untuk sains, untuk pendidikan pada waktu itu konsepnya. Lalu ada yang kedua, durasi 70 menit, itu yang kita kemarin diputar di JAF, Netpack Asia Festival di Jogja. Nah kalau dari output 2 film ini, kita memang fungsinya berbeda. Lalu dari perspektif untuk Zarina sendiri, Zarina ini pada waktu tsunami, dia berusia 12 tahun. Jadi kita ingin melihat seberapa titik balik, sedrama apa sih ketika dia dulu adalah menjadi penyintas, lalu dia menjadi, sekarang hari ini dia menjadi ahli, pakar. Jadi ada mimpi-mimpi besar yang memang pada waktu itu ingin dia wujudkan, bahwa saya tidak ingin melihat lagi. Dalam versi panjang, Zarina bercerita bahwa di rumahnya ada banyak mayat, di dalam rumahnya. Jadi itu versi panjang. Lalu kenapa ada generasi Zarina dan Pak Juman sebagai Nandong? Perspektif yang ingin saya sampaikan ke penonton sebenarnya ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa mempelajari bencana dari 2 perspektif, baik dari secara aspek kearifan tradisi dan sains. Sebenarnya bisa dibaca di 2 hal itu. Nah, pada film ini saya mengikuti 2 tokoh yang berbeda, lalu ada banyak pakar yang berikan komen di situ. Jujur ini berbeda sekali dengan film yang saya kerjakan pertama kali, Serambi tahun 2005. Pada waktu itu 2 minggu setelah tsunami, saya dengan Mbak Christine ke sana, saya dikirim ke Melabuh. Seperti halnya teman-teman jurnalis, saya dengan tim yang cukup besar, 8 orang pada waktu itu, harus menemukan kisah. Jadi kisah-kisah itu tidak mudah ya Mbak ya, dalam situasi yang sangat kacau, menemukan cerita yang menarik, inspiratif, lalu cukup mempunyai drama. Akhirnya pada film Serambi saya menemukan 2 orang tokoh untuk film saya, yakni Pak Zailani dan Pak Usman. Dua-duanya kehilangan. Pak Usman dia tidak pernah bisa makan selain di lantai ruang makan yang pernah dia lakukan, makan bersama 2 anaknya yang hilang dengan tsunami. Lalu Pak Zailani dia selalu ingin menari di tempat, karena Pak Zailani punya kelompok penari sedati, dia selalu mengajak orang-orang untuk menari, tapi teman-temannya sudah hilang semua. Jadi saya yakin bahwa film itu seperti tadi Mbak Najwa juga bilang bahwa dia sebagai pengingat ya. Dan mungkin film juga bisa menjadi ruang dialog ya. Bagaimana kita bisa mengingat masa lalu dan kita belajar. Ada 2 lokasi yang kami gunakan produksi. Pertama di Banda Aceh dengan tokoh Zarina, lalu kemudian kita pindah ke Semelu untuk Pak Nandong, Pak Juman. Kita mengerjakan selama 4 hari, 4,5 hari, 3 hari di Banda Aceh, lalu 1,5 hari di Semelu. Kemudian kita gabung dengan material footage dari Metro TV, dari Ocean Egg, kita gabungkan semua. Dari 2 hal ini harapannya
itu ada satu perspektif yang sebenarnya ketemu anak muda dan kearifan tradisi itu ketemu. Harapannya seperti itu sih Mbak. Jadi ini film yang sangat sederhana dan ya ada banyak hal yang bisa didialogkan dari film-film seperti ini sebenarnya. Terima kasih, itu aja Mbak pengantar saya. Mbak. Baik, terima kasih. Pak JK, saya udah titip sama Yadi versi panjangnya, nanti bisa ditonton di rumah sama Ibu. Titip ke Mbak Umbar, buat ibu-ibu temennya Ibu Mufidah juga bisa nonton nanti versi panjangnya. Saya langsung membuka pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Satu pertanyaan singkat langsung ditujukan kepada siapa? Silakan Mbak yang itu. Kapan lagi kan dialog sama Pak JK, Nana dan Mas Tony ya kan? Langsung ya. Waalaikumsalam. Dan juga dari IDN Times. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Saya mahasiswa di Pasca Sarjana UHAMKA. Saya juga teringat tadi bahwa November 2022 saya pernah ke Aceh, pernah juga melihat bagaimana kondisi masyarakat di Aceh dari Banda Aceh sampai ke Sigli waktu itu, dan beberapa tempat lainnya, kedua museum Aceh di Banda Aceh dan juga di Sigli. Nah itu benar-benar membuat kita menjadi sangat sedih. Nah apalagi sempat berinteraksi juga dengan beberapa masyarakat di sana. Waktu itu kita ada kegiatan bukan untuk khusus kegiatan di Aceh, tapi sembari. Nah itu juga membuat pengalaman berharga bagi saya tentunya. Dan juga pernah kita nonton juga waktu itu film di museumnya. Nah itu juga saya jujur dari awal sampai akhir menangis Bapak Ibu menyaksikan filmnya. Namun sekarang mungkin tadi ada sedikit perbedaan, apresiasi juga untuk Pak Tony dan yang lain. Luar biasa ini filmnya, sangat ilmiah ya seperti yang Pak JK sampaikan. Bagi saya milenial, dibanding dengan film yang sebelumnya saya lihat itu memang ini lebih kepada sains ya, tadi menyajikan tentang bagaimana secara ilmiah boleh ya. langsung ke pertanyaan. Oke baik, jadi luar biasa, apresiasi sekali film ini keren. Baik. Kemudian pertanyaannya kepada Pak Tony, selama pembuatan film ini Pak, apa saja kendala yang ditemui sampai pada akhirnya rampung dan dilaunchingkan seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan Mas. Ya. Kalau nggak kelamaan nunggu itu langsung tanya aja. Selamat sore, saya Gregorius. Pertanyaan saya untuk Bapak Sutradara Pak Tony. Tadi saya sempat berbincang di lobi dengan Ibu Rinani. Jadi beliau mengutarakan bahwa film ini tidak direncanakan untuk dirilis di bioskop jaringan pada saat ini. Alasannya boleh tahu kenapa? Terima kasih. Ya mungkin karena kalau dirilis di bioskop, kalau menurut aku ya jujur kurang laku. Karena banyak statement karena sains itu. Ya, tapi nanti bisa dijawab. Ini moderatornya terlalu opinionated. Mungkin yang versi 70 menit. Ya, silakan. Selamat sore Pak Yusuf Kalla, perkenalkan saya Ariel Guslandi, saya fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Mau bertanya, waktu tsunami tahun 2004 di Aceh, itu kan saya melihat di video itu banyak sekali puing-puingnya. Nah kalau dari Bapak sendiri, selain kendala yang banyak puing itu apa aja sih untuk pembangunan dari nol untuk Banda Aceh? Terima kasih. Terima kasih. Saya nambahin untuk pertanyaan kamu ke Pak JK ya, yang tadi soal
concern terhadap yang tadi Pak, yang Mbak Christine bilang kok sekarang jadi justru Aceh itu banyak masalah yang berkaitan dengan syariat apa segala. Jadi it's not only fisik, tapi juga banyak problematik dengan penerapan kanun ini ya. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa benar-benar rebuilding menjadi sesuatu yang ya lebih baik, jauh lebih baik gitu. Satu lagi mungkin, ini ibu yang depan ini, yang di sampingnya ibu ketua jurnalis berkebaya. Saya Tuti Marlina, dulu didikan Mbak Uni di Antv. Ya ampun, pangling. Iya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Marlina dari komunitas perempuan berkebaya. Saya menyampaikan apresiasi dulu kepada Pak Tony atas filmnya. Saya setuju dengan Pak JK, ini lebih saintik dan lebih ke arah mitigasi ya. Nah, sayang sekali nggak ada unsur pemerintah di sini Mbak Uni. Jadi mungkin titip pesan saja, barangkali lewat Pak JK untuk ke pemerintahan, bahwa setiap kali ada bencana, kita seperti tergagap-gagap untuk mengatasinya gitu ya. Jadi mungkin dengan melalui film seperti ini dan kampanye-kampanye yang serupa, itu paling tidak, itu ada mitigasi yang lebih baik untuk mengantisipasi bencana-bencana berikutnya. Jangan sampai setiap ada bencana kita tergagap-gagap lagi. Minimal kita meminimalisir korbannya gitu ya. Kita kan tidak bisa mencegah bencana alam ya Mbak. Tapi minimal ya, minimal korbannya gitu. Terima kasih. Ya, katanya juga udah lama Bank Dunia nggak pakai istilah bencana alam, tapi man-made disaster. Karena semuanya itu bisa ada mitigasi untuk mengurangi dampak ya. Kemudian juga kita kalau untuk banjir nggak illegal logging dan buang sampah. Jadi sekarang namanya man-made disaster. Emang dibikin oleh manusia karena kelakuan manusia. Dan Pak JK tuh belum cerita juga nih soal peran PMI. Kalau memang Pak JK udah nggak di pemerintahan, tapi sebetulnya tuh pemerintah tanpa PMI dalam setiap bencana, termasuk dari tsunami, itu yang bergerak paling duluan justru adalah relawan PMI ya. Silakan mungkin Nana, kamu mau tanya atau apa? Mungkin Mas Tony dulu karena ada 2 pertanyaan singkat. Terima kasih. Yang pertama soal kendala ya. Kendala syuting film ini adalah transportasi sebenarnya. Karena saya harus pindah ke Semelu dan seharusnya itu ada 3 hari syuting di sana. Tetapi kami harus memutuskan 1 hari selesai. Karena apa? Karena transportasi yang ke penerbangan yang dari Semelu ke Medan itu dibatalkan. Daripada nunggu dan tidak jelas dibatalkan lagi, kita majukan naik kapal selama 1 hari 1 malam. Hanya itu sih Mbak, kendalanya itu. Lalu yang kedua, soal apakah film ini akan masuk ke bioskop. Sebenarnya ada 2 versi yang kita punya. Yang pertama ini untuk pendidikan pendek 30 menit, satu lagi yang 70 menit itu masuk ke beberapa festival. Dan di sini ada Mas Fauzan, ada Mbak Tusi, ada Mbak Desi. Mungkin yang bisa menjawab ya produsernya ya. Karena kami masih mencoba untuk mendiskusikan apakah nanti akan ke bioskop atau tidak. Kita akan diskusikan, harapannya sih Mas bisa ya Mas ya. Ya. Terima kasih, itu aja. Harus Mbak. lebih banyak dramanya sih kalau di bioskop ya. Lebih ekstrim, lebih banyak lakunya ya. Kayak film horor. Pak JK, monggo, silakan. Apa tadi ya? Kendala. Ya, pada dasarnya bencananya besar, tapi penyelesaiannya juga termasuk yang terbaik di dunia. Malah dibandingkan waktu itu tidak jauh, ada bencana besar di Texas di Amerika. Dan orang Amerika sendiri mengatakan bahwa penyelesaian Aceh jauh lebih baik daripada Amerika. Karena setelah itu, karena kita schedule semua selesai sesuai schedule. Kedua, juga kerjasama internasional. Tapi saya juga tegas menghadapi kerjasama internasional.
Amerika berjanji mau kasih 500 juta dolar. Kemudian saya tanya, yang mana 500 juta dolar itu Anda sumbang? Itu dia bilang kapal induk ke situ, bikin rumah sakit. Rumah sakit yang di kapal induk pasiennya cuma 5. Iya. Lumayan lah buat Karena- ini merasakan. Karena orang Aceh tentu tidak mau bawa keluarganya ke sana tanpa ditemanin. Sedangkan mereka tidak boleh temanin. Dan banyak rumah sakit lapangan. Saya bilang, sudah kembalikan itu kapal, kita tidak butuh. Kemudian biayanya dia bilang, trek ini dikirim helikopter, angkut beras, angkut apa. Saya suruh pulang semua. Kita tidak butuh helikopter lagi, karena itu saya sewa 75 perahu-perahu Bugis yang ada di Riau. Itu lebih efektif, perahu-perahu itu angkut macam-macam ke pantai-pantai dan sebagainya. Jadi kita juga harus tegas, lebih efektif negara-negara seperti Turki bikin rumah, bikin kopi Turki, roti Turki malah yang terkenal sampai sekarang. Jadi karena begitu banyaknya yang datang sehingga tidak ada kendala, hanya koordinasinya saja. Koordinasinya ada kemudian mula-mula oleh Kemenko Kesra 6 bulan, kemudian selalu diganti dengan Badan Rekonstruksi Aceh BRA yang Kuntoro. Nah, itulah yang melaksanakannya dengan sangat baik, seluruh rekonstruksi, dan semuanya saya kasih waktu 3 tahun. Dan apa yang pertama saya suruh perintahkan yaitu bersihkan seluruh Banda Aceh dan Melabuh. Semua puing-puing harus bersih. Saya bilang, kenapa Pak? Supaya orang Aceh jangan sedih melihat rumahnya hancur, melihat menangis di mana orang tua. Bersihkan semuanya. Dikerahkanlah 500 truk dalam truk, itu 100 bulldozer, seluruh Sumatera disuruh. Nah itu cara sehingga tidak ada kendala sama sekali. Sesuai schedule, semuanya perencanaan, semua jalan, semua gimana apa yang kita kerjakan. Mengenai syariah sebenarnya ini yang ditakutkan orang cuma 2, yaitu dirajam. Padahal juga tidak ada lah beberapa yang dirajam. Yang lain tidak ada, baju kita baju untuk aurat, semua di sini untuk aurat. Perlu dibaca. Karena itu yang lainnya kita salat, kita puasa. Jadi hukum syariah itu lebih banyak rasa khawatir saja. Semuanya tidak. Apa sih di Aceh berbeda dengan Medan? Hanya itu bahwa mula-mula harus memang mulai berkeras, harus dah muhrim, jalan berdua pacaran tidak boleh. Tapi lama-lama juga tidak lagi seketat itu. Dulu ada polisi syariah, sekarang tidak lagi. Karena orang sudah terbiasa aja. Saya tanya sebenarnya, cuma itu aja dirajam dan kalau pencuri potong tangan kan tidak dilaksanakan juga. Kekhawatiran non-Islam cuma di situ. Saya tanya, apa yang kau takut? Ya dirajam, Pak, potong tangan. Tidak ada itu potong tangan. Jadi melaksanakan syariah sebenarnya di mana-mana kita sudah melaksanakan syariah untuk orang Islam. Ya. Peran PMI Pak. Ya PMI termasuk operasi terbesar juga. Kompleksnya sekarang masih ada semua. Mengerahkan kira-kira 200-300 mobil ex-tentara yang 10 ban itu semua dikerahkan. Seluruh PMI seluruh dunia datang bersama-sama. Kita juga setelah itu sisa-sisa kendaraan, mesin-mesin semua ada di Bandung kita pakai untuk air macam-macam dan sebagainya. Jadi operasi termasuk operasi terbesar daripada Palang Merah internasional. Ya, tentu berjalan di sana. Dan paling lama orang sudah pulang, PMI masih ada untuk melaksanakan semua itu. Sekarang ini kenapa
tidak perlu surat teratur karena ada BNPB sudah. Mula-mula saya mengambil alih itu persoalan di Aceh semua sebagai ketua Bakornas. Jadi semua bencana yang besar itu ditanggung jawabnya kepada Wakil Presiden, itu undang-undang. Karena itu saya melaksanakan itu dan pelaksanaannya Menko Kesra. Jadi kita berjalan dengan Bakornas, Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Sekarang ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itulah yang melaksanakan sekarang ini bersifat tetap. Dulu hanya kalau ada masalah kumpul. Ad hoc ya, ad hoc ya Pak. Ad hoc. Ya. Berjalan sekarang. Seperti itu dimanapun. Wah, saya kira itu. Ya. Nah, Najwa, sebetulnya itu juga pengalaman luar biasa buat jurnalis ya. Kita nggak pernah punya experience meliput dan dengan waktu itu banyak banget pelanggaran. Kita mesti ngaku deh, terutama TV. Semuanya TV yang live karena waktu itu gambar-gambar jenazah itu ditayangin live karena feed-nya dikirim live ya. Dan kita banyak mendapatkan protes juga dari masyarakat. Di lapangan Belang Padang itu kan pada saat itu teman-teman yang belum pernah ke sana itu kan rata ya. Dan tubuh-tubuh perempuan itu telanjang tapi nancep di potongan-potongan pohon ya. Jadi bener kayak di sate gitu ya. Dan telanjang hampir semuanya karena ya kesapu kali ya, kesapu tsunami. Nah itu kalau enggak produsernya di MCR enggak peka dan pada saat itu most of us kurang peka karena kaget ya. Harus 24 jam live gitu kan, tadi capek. Jadi muncullah itu gambar-gambar itu. Dan kita dimaki-maki abis sama penonton Indonesia ya. Itu adalah sebuah pelajaran, titik pelajaran yang penting juga buat kita jurnalis ya. Bagaimana meliput bencana. Mungkin Najwa bisa komen. Iya, waktu itu kondisinya pemerintahan daerah lumpuh. Tidak ada begitu, tidak ada pemerintahan daerah sama sekali di sana. Bahwa Pak JK datang dan memimpin dengan ketenangan yang melegakan, waktu itu istilah saya, mengambil keputusan secara cepat, yang tadi Bapak cerita, ini nggak ada beras, oh ada beras di gudang Bulog, oh kuncinya dipegang siapa, kuncinya dipegang orangnya udah nggak tahu kemana, tembak aja di pintunya, ditembak dan kemudian dibagikan. Tapi itu pun setelah itu ada masalah lagi, ini berasnya gimana cara masaknya dan sebagainya. Tapi intinya memang pada saat itu lumpuh, pemerintahan tidak ada. Dan yang tampak ada minimal hari-hari setelah itu adalah jurnalis. Mbak Metro saya dipanggilnya. Mbak Metro yang ada dan melaporkan begitu. Belum sengetop itu ya. Saya awal-awal jadi wartawan waktu itu Mbak Metro TV. Dan karena kemudian jurnalis memakai seragam dan seragam identik dengan aparat begitu ya, dilihat sebagai orang yang diharapkan bisa memberikan solusi. Ketika itu memang ekspektasi terhadap jurnalis sangat tinggi. Sedemikian karena ketika itu kondisinya seperti Pak JK bilang, yang ketika meninggal ya meninggal. Kalau bisa dikubur alhamdulillah, kalau tidak ya tergeletak begitu saja. Dan yang hidup itu mencari keluarga. Setiap saat aku jalan itu selalu dicegat orang, nunjukin foto atau nitip pesan, tolong ini anak saya, keluarga saya, tolong dicarikan di mana. Dan karena memakai seragam dan kemudian kita ada peralatan sederhana begitu ya, ada video untuk memutar footage dan sebagainya. Kerjaan wartawan waktu itu minimal kerjaan saya di sela-sela meliput adalah menghadapi orang yang meminta kami memutar frame demi frame, detik demi detik video untuk memastikan apakah ada keluarganya di sana. Karena itu dari pagi sampai malam kita keluar liputan. Malam balik ke poskonya waktu itu di rumah dinas gubernur gitu ya, di aula. Dan itu sudah ngantri orang untuk ngecek, minta tolong tadi liputan kemana Mbak Metro. Coba tolong dicek ini liputan ke sini, dicek satu-satu ada nggak keluarganya. Mayatnya tuh dilihat, tolong di zoom mayatnya, itu mayat anak saya atau bukan. Jadi yang hidup mencari keluarga,
Dan pada saat itu sekali lagi peran pemerintah daerah yang karena memang lumpuh semuanya korban. Yang didatangkan dari Jakarta dan daerah-daerah lain itu adalah pejabat-pejabat pelaksana tugas semua yang diharapkan menyelesaikan masalah yang luar biasa besar. Dan soal koordinasi, negeri ini kan problemnya koordinasi ya Pak JK. Nggak ada bencana aja koordinasinya ribet bener kan guys. Kebayang nggak waktu itu? Dan saya ingat waktu itu Ami Alwi Shihab, nggak apa-apa sesama Shihab, tapi saya kenceng banget waktu itu. Ami Alwi, ini beras numpuk di sini, 100 meter di depan kita ada orang kelaparan. Untuk menggerakkan beras tumpukan untuk ke sana saja nggak ada truknya. Ada truknya nggak nemu kuncinya ya Allah. That was one of the hardest thing. Bukan hanya sebagai jurnalis tapi sebagai manusia. Yang beratnya tuh bukan ngelihat mayatnya loh. Ya itu berat banget. Yang beratnya itu ngelihat, saya nggak pernah ngelihat orang sedemikian putus asa. Mata-mata orang yang sedemikian putus asa tuh, bapak nyari anak, istri nyari suami. Gak apa-apa meninggal, yang penting ada mayatnya. Itu dia kenapa kemudian ketika mayat bergelimpangan tuh berat banget harus dikubur massal. Kebayang gak sih udah gak ketemu dengan orang tercinta. Satu-satunya kesempatan kan kepengen bisa melihat sebelum terakhir. Gimana caranya ribuan orang harus dikubur. So it was a very challenging times untuk semua orang. Terutama juga sebagai wartawan, karena ada harapan itu kita menyampaikan informasi, tapi di sisi lain juga ada banyak banget tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu pembelajaran terbesar sih menurutku Mbak. Bagaimana melaporkan bencana dengan empati, bagaimana mengelola rasa trauma juga. Sampai kamu nangis itu kan bagian dari pressure ya. Iya. Segala macam kesedihan, segala macam itu. Iya, dan itu juga karena banyak yang ketika itu bahwa wartawan sebagai orang yang meliput itu juga bisa terkena second hand traumatik, itu juga sesuatu yang ketika itu belum banyak orang tahu gitu. Dan kan kalau wartawan nggak boleh nangis Mbak. Kamu mengeluarkan emosi loh, pasti karena udah terlalu berat. Iya, iya. 30 hari, tiap hari, 24 jam. Kamu melulu yang laporan. Tega-teganya Pak Surya Paloh ya. Enggak Mbak, saya itu enggak sampai 30 hari Mbak, saya itu 7 hari. 7 hari, tapi di hari-hari awal pertama, ketika masih gempa terus tuh. Jadi kita tidur tuh pakai sepatu, pakai baju lengkap, pakai ransel. Makanya aku sekarang ada ransel sih, agak tuh karena dulu tuh tidurnya selalu bawa ransel. Begitu ada gempa susulan udah langsung bisa lari dan kabur. Tapi itu menurut saya memang salah satu poin pentingnya dari film ini juga soal pembelajaran. Kurikulum sekarang sih sudah ada rasanya, tapi pendekatannya itu masih belum terlalu maksimal Pak JK. Belum terlalu komprehensif. Bagaimana kita mengajarkan di sekolah-sekolah soal mitigasi bencana. Kita ingat dulu sempat ada kejadian, ingat gak sih yang waktu kepala BMKG rapat di Komisi 5, terus ada gempa, terus ngumpet di bawah meja, terus diketawain sama ketua komisinya. Ingat gak sih waktu itu sempat belum lama ini gitu. Itu kan sedikit banyak menunjukkan betapa kita masih sangat minim pengetahuan kita soal mitigasi bencana. Ada gempa di gedung DPR, ketua BMKG-nya ngumpet di atas meja, anggota DPR-nya ketawa. Ingat gak sih Padahal itu salah satu hal yang dilakukan. Kalau di Jepang itu dari TK udah diajarin. Iya, dan menurut saya hal-hal seperti itu tuh pembelajaran terbesar kita seharusnya melihat berbagai bencana yang terjadi di negeri ini adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan anak-anak kita, dan mempersiapkan pejabat kita. Itu. Nah karena itu, terakhir Pak JK, ini 20 tahun tsunami di Aceh tanggal 26 bulan ini. What next Pak? Banyak sekali, ini 20 tahun itu bisa dianggap lama tapi bisa pendek. Tapi apakah menurut Pak JK kita khususnya pemerintah belajar banyak dan sudah lebih baik? Ya, pemerintah itulah belajar daripada tsunami, maka kita bentuk waktu itu dengan undang-undang BNPB. Itu pelajarannya, bahwa kalau ada bahaya koordinasinya harus tetap dan harus ada manual. Kalau bicara begini caranya, siapa terjawab, tanggung jawab. Harus sudah jelas. Zaman dulu saya aja membuat sendiri.
teori sendiri. Pokoknya 6 bulan tanggap darurat. Tidak ada di buku, tidak ada apa. Cuma saya pikir untuk membangun butuh 6 bulan lah, buku 3 tahun, tapi mulai 6 bulan. Jadi semua dibiayai, makan, rumah sakit, rumah, harus dibayar pemerintah 6 bulan itu. Nah kalau setelah 6 bulan, mulai membangun, mereka bisa kerja. Sebagai apa itu bekerja di pembangunan, rumahnya sendiri kan dibayar oleh pemerintah. Oleh kontraktor yang membiayai itu. Jadi itu perhitungannya. Kenapa 6 bulan? 6 bulan itu akan dimulai pembangunan. Dan orang bisa bekerja sudah. Dan betul terjadi seperti itu. Jadi kita sinkronkan dengan keadaan 6 bulan juga mesti damai. Jadi semua disinkronkan hal tersebut. Pelajaran itulah maka kita capai. Tapi GAM itu mau berunding karena suatu ucapan saya yang sebenarnya bermaksud marah. Ucapan saya marah. Jadi begini, pos logistik terbesar ada di Medan. Karena bandara di Banda Aceh tidak bisa didarati pesawat besar. Ya. Jadi kita pindahkan, ya. Kalau penuh Medan maka kita pakai Batam. Antara lain Israel kirim 747. Wah bingung, di mana ini kemanusiaan tidak bisa ditolak. Dia bilang kau mendarat di Batam supaya tidak kelihatan. Jadi pesawat Israel itu mendarat di Batam. 747 kargo, tidak apa-apa, karena ini kemanusiaan. Nah belajar dari itu, maka kita sekarang menyusun semua cara, strategi daripada ini untuk dicapai. Kembali sedikit ceritanya di kenapa GAM mau berunding. Itu karena umum saya marah di Medan. Jadi pada saat itu Mulabo hilang gitu, tidak ada berita dari Mulabo. Akhirnya saya berangkat ke sana, sampai pesawat. Ayo kita ke Mulabo, lihat keadaan Mulabo dari atas saja. Wah, saya menangis lihat Mulabo bagaimana. Pulang dari panggil gubernur, panggil saya. Pokoknya siapa punya pesawat, terjunkan makanan ke Mulabo. Apakah itu menok roti, apakah super mie, macam-macam. Pokoknya cari ada pesawatnya polisi. Ayo angkat. Pak Gubernur ini serba hati-hati. Pak, di Banda Aceh itu banyak air. Iya, bungkus dengan plastik, saya bilang jangan. Nanya lagi, Pak nanti kalau dibuang dengan begitu saja nanti pecah-pecah. Iya di perut juga pecah. Tidak apa-apa. Terakhir dia bilang, tapi Pak di situ banyak GAM, nanti GAM yang dapat. GAM juga manusia perlu makan. Barulah Panglima pegang gubernur sudah jangan lawan Wapres. Kata-kata itu bahwa GAM juga manusia, kasih makanan. Jadi ditulis di Tempo. Tempo kemudian terbaca di pimpinan GAM di Swedia. Dari situ nih ada Mahfud. Kenapa dia mau berunding? Karena kita menganggap dia sebagai bagian dari rakyat Aceh. Dan hanya mau bisa runding dengan saya. Karena saya dipercaya dekat dengan Aceh. Itu mempercepat salah satu mempercepat itu hanya kata-kata GAM ala manusia. Perlu makan. Kirim juga di daerah GAM. Nah, itu antara lain. Terima kasih banyak Pak JK, Mas Tony, dan seluruh produser, tim produser dan yang memproduksi ya, yang terlibat dalam produksi film Smong Aceh. Kalau nggak ada di layar lebar, kita berharap minimal ada di OTT lah ya. Kalau dokumenter biasanya OTT lebih oke lah ya, bisa ditonton oleh
semuanya mahasiswa dan siapa yang masyarakat yang concern. Mbak Christine Hakim sudah duluan, Ibu Mufidah, Pak Hamzah, Bang Hamid, semua rombongan Pak Mustafa, rombongan dari Pak JK, kami merasa terhormat sekali dikunjungin di kantor ini. Mudah-mudahan nggak kapok. Teman-teman semuanya yang hadir dan juga Najwa yang Najwa ini baru saya kasih tahu tadi pagi, ya kan? Saya bersalah juga loh. Kenapa ya? Bener ini begitu ngomong, kalau buat saya memorinya kalau soal tsunami Aceh nomor 1 Pak JK, nomor 2 Nana gitu kan. Thank you udah juga berbagi pengalaman dan perspektif, dan mudah-mudahan kita belajar banyak dan bisa menjadi agen yang menularkan semangat well preparedness ya terhadap bencana dalam posisi kita masing-masing. Kalau saya sama Naza dalam posisi sebagai jurnalis, semuanya di sini anak muda, mahasiswa tadi yang concern soal apakah kita harus terus-menerus sih mengingatkan, karena kita tidak pernah bisa memprediksi kapan bencana itu datang. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.